Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bijahin nabi wahdi qalbi bijahin nabi wa ali. Al haditsu tsani asyara, hadis yang ke-12 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dari kitab Arba'in An-Nawawi. Jadi hadis yang keberapa? Hadis yang ke-12, kitabnya kitab Arba'in Imam Nawawi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Beliau berkata, sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi di antara tanda sempurna atau cakepnya, bagusnya keislaman seseorang, dia akan selalu meninggalkan apa saja yang tidak penting. Jadi apa saja yang gak ada kepentingan dengan dia tinggalkan. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ente mau tahu, ente mau memahami nih bahwasanya agama Islam gua nih di atas rata-rata sempurna, apa seperti orang-orang yang menganut Islam seperti orang-orang yang lain, ya orang-orang awam. Jadi kalau kita mau mengetahui tanda sempurnanya atau bagusnya keislaman kita, maka tandanya kita ini meninggalkan hal-hal yang gak penting, entah itu dalam urusan dunia atau juga urusan akhirat. Jadi apa saja hal-hal yang gak penting nih, yang kira-kira gak ada hasilnya, perkara yang kosong, kita tinggalkan. Nah, maka itu tanda tuh bahwasanya apa? Islamnya dia bagus, Islamnya dia cakep. Karena kita ini agama Islam, umat Islam itu, kita ini selalu diberikan tontonan atau diberikan hiburan atau diberikan apa saja oleh musuh-musuh kita, yang mana itu nggak penting, dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar kita itu lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya memang tujuannya musuh-musuh Islam begitu. Kita diberikan aplikasi, diberikan permainan, diberikan tontonan agar kita ini terlena, makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita manfaatkanlah aplikasi yang ada, hiburan yang ada kita boleh sekali-sekali, permainan boleh kita kerjakan, tapi jangan sampai membuat kita terlena. Jangan sampai membuat kita ini mengerjakan sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Makanya dalam hadis yang tadi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ingin membimbing kita, atau beliau ingin ngasih tahu kepada kita agar seorang muslim ini harus menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Tuh Nabi Muhammad pengennya begitu. Jadi orang Islam ini harus menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang berfaedah, atau hal-hal yang dibutuhkan dia di dalam urusan dunia. Makanya dalam agama Islam tuh paling banget dilarang yang namanya nganggur. Tahu nganggur? Tahu gak nganggur? Ngapa-ngapain? Itu Nabi Muhammad kesel tuh. Nggak ngapa-ngapain, nggak nyari akhirat, nggak juga nyari dunia. Nah itu Nabi Muhammad tuh kesel sama orang begitu. Taruhlah mungkin dunia dia nggak bisa nyari, nah kan dia masih bisa nyari akhirat. Jangan sampai waktunya itu berlalu kosong. Dia bisa zikir, dia bisa baca suratul waqiah, surat tabarok, dia bisa baca sholawat, atau dia bisa baca la ilaha illallah. Yang penting jangan sampai waktu kosong. Karena ketika waktu kosong, orang ini kalau waktu kosong nggak ada acara gitu dalam hidupnya dia, nggak ada kegiatan, maka setan langsung bisikin. Kayak orang kalau sering nggak ada waktu kosong, itu yang bisikin dia siapa nanti? Setan nanti ngingetin memori dia masa lalu. Kebiasaan buruk dia masa lalu tuh bakal diingat lagi sama setan tuh. Jahatnya setan. Makanya kita harus selalu menyibukkan diri. Makanya kan kebiasaan buruk itu bisa kita tinggalkan, tapi nggak bisa kita lupakan. Itu kebiasaan buruk. Ini kalau dalam ilmu psikologi, kebiasaan buruk itu bisa kita tinggalkan, tapi nggak bisa dilupakan. Jadi apa saja yang udah kerekam di otak nih bisa kita tinggalkan, tapi nggak bisa kita lupakan. Nah ketika kita lagi kosong, lagi nganggur, nggak ada kerjaan, nah itu tuh kebiasaan buruk tuh bakalan diingetin lagi sama siapa? Sama setan. Nah makanya Nabi pengen umat Islam jangan sampai waktunya kosong, baik urusan dunia maupun urusan akhir. Udah ente kerjain apa aja, olahraga kek, nyari duit kek, zikir kek. Yang penting jangan sampai waktu kita waktu kosong. Cari hal-hal yang bermanfaat. Dan juga Nabi juga dalam hadisnya ngingetin kepada kita, jangan pernah kita itu menyibukkan diri dengan hal-hal yang kosong, hal-hal yang gak ada artinya. Sekiranya kita tahu gak bermanfaat, kita gak tahu juga gak ada mudorotnya. Apa contohnya tuh? Tahu gak ada manfaatnya juga sama kita. Kita nggak tahu juga nggak berbahaya. Masalah dolar turunnya nggak ada manfaat yang mente kan. Saham gitu kan, misalnya ngomongin saham, ya nggak ada manfaatnya juga gitu kan.
Atau juga membahas-bahas yang nggak penting itu, yang kira ente cari di HP berita-berita yang nggak penting, yang nggak ada urusannya sama ente gitu, nggak ada urusan sama akhirat, dan dunia ente cari itu, scroll sampai lama banget. Gimana nih keadaan, nggak usah. Nah itu nggak ada manfaatnya. Artinya kita tahu nggak manfaat, kita nggak tahu juga nggak mudah. Lebih baik apa ya? Lebih baik ente amalkan pekerjaan akhirat. Atau kalau nggak bisa pekerjaan dunia, ente nyapu rumah ke, ngapain aja dah, pokoknya cari hal-hal yang bermanfaat. Karena orang kalau semakin tahu, semakin paham urusan-urusan yang di mana aja nih, maka nanti rasa takutnya dia, rasa cemasnya semakin banyak gitu. Karena kan nggak semua kabar yang di internet bener, betul nggak? Dan gak semuanya kabar yang di internet yang ada itu bener. Ntar tahun 2000 berapa nih Jakarta bakalan kebanjiran. Ntar tahun berapa bakalan terjadi krisis apa namanya? Krisis moneter, krisis pangan lagi. Nah ini kan bahaya. Akhirnya kita tanpa sadar kita was-was, takut, kepikiran. Nah akhirnya emahnya kambuh deh, pikirannya makin mumet lah. Ya udah, pokoknya jangan pikirin hal-hal yang negatif, jangan dengerin juga berita-berita yang nggak jelas. Nah itu karena apa begitu? Karena waktu kosong. Dia lihat hal-hal yang nggak manfaat. Dan juga dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW mengingatkan juga sama kita betapa pentingnya manusia ini mengontrol dia punya lisan. Artinya jangan banyak-banyak ngomong yang nggak ada manfaatnya. Jadi lisan ini harus dikontrol. Makanya ulama ngajarin tuh. Ini ulama nih ngajarin. Kita kalau namo ke rumah orang, atau kita kalau lagi ngopi sama orang, ngobrol jangan lama-lama. Karena orang kalau semakin lama ngobrol, yang tadinya pengobrolan mubah lama-lama jadi haram. Nanti ngobrol sekedarnya aja sama teman gitu, ngobrol, ngopi, cuma jangan kelamaan. Kalau sampai 2 jam, nah ini berarti nanti jadi haram nih. Yang tadinya bahas cuma di Indonesia doang, ini bisa bahasnya ke Eropa, udah ke Eropa, balik lagi ke Indonesia, akhirnya ujung-ujungnya ngomongin orang. Nah ini bahaya. Itu gara-gara kelamaan ngobrol. Lu tahu nggak? Akhirnya ujung-ujungnya begitu kan? Lu tahu nggak si Anu rese banget tuh kata dia. Si Anu beli motor baru, lewat depan rumah gua gebir-gebir aja. Tentang gue lagi nganggur kali ya. Nah, akhirnya kan ngomongin orang yang tadinya cuma nanya kabar gimana. Ngopi kan begitu pertama kan. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, anak berapa? Sehat semuanya. Akhirnya kan karena kelamaan ngomongin apa bang? Ngomongin apa bang? Orang diomongin, presiden diomongin, siapa bang diomongin. Makanya ulama ngajarin kalau kita namu atau kalau kita lagi silaturahmi, ngobrol sama orang jangan lama-lama. Karena kalau kelamaan ngobrol, nanti yang tadinya mubah jadi haram. Jadi ngomongin orang. Kalau ngomong ilmu nggak apa-apa. Nanti semalam suntuk ngomongin ilmu misalnya. Wah ini kata Imam Nawawi begini nih, di fikih begini nih, atau cerita aulia begini, begitu. Nah, itu bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau yang ngomong-ngomong yang gak ada hubungan dengan ilmu, gak ada hubungan dengan syariat, nah nanti merembet makruh, merembet jadi haram. Nah itu kita nggak mau. Qala al-Hasanul Basri, Imam Hasan Basri, beliau pernah berkata, kata beliau, min alamati radillahi anil abdi an yaj'ala syughlahu fima la ya'nih. Tanda Allah itu berpaling dari seorang hamba. Tanda
tandanya Allah berpaling dari seorang hamba. Jadi Allah yang berpaling sama dia. Allah nggak mau dia ini masuk dalam lingkaran orang-orang yang berbahagia. Allah nggak mau dia ini termasuk orang-orang yang diberkahi atau orang-orang yang bakalan calon penghuni surga. Tandanya Allah itu berpaling dari seorang hamba. Allah jadikan kesibukannya pada hal-hal yang nggak penting bagi dia. Jadi kalau Allah pengen menjauh dari seorang hamba tuh, ini hamba sibuknya itu nggak ada yang penting dalam urusannya. Jadi dia ngerjain urusan yang nggak penting. Entah itu urusan dunia atau urusan akhirat. Pokoknya dia setiap hari 24 jam ngerjain yang nggak penting gitu. Nggak ada bermanfaat untuk dunianya, nggak ada bermanfaat untuk akhiratnya. Jadi sekira-kiranya itu amalan dia itu kosong semuanya. Nah, lebih parah lagi nanti kalau ada dosanya. Nah itu tanda, kata Imam Hasan Basri, tanda berarti Allah nih nggak pengen nih orang-orang bahagia. Tapi tanda kalau Allah pengen sama seorang hamba yang berbahagia, yang ini seorang hamba bakalan nanti jadi penghuni surga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan ini hamba sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang penting bagi dia. Seperti apa nih, malam ini kita ngumpul, kita ngaji, kita baca zikir, biar kata kelihatannya kayaknya gitu-gitu aja deh dulu. Ya mau gimana, begitu kan? Kita ngumpul baca zikir, kita doa di sini. Ini kan dalam rotib ada doa, betul nggak? Doanya juga bukan doa yang dikarang sama orang biasa. Kalau doa yang ngarangnya kita, ya paling doanya minta apa sih kita? Kita doa minta duit, ini nggak jauh, ya kan? Duit lagi. Tapi kalau aulia yang doa ini komplit, bukannya duit doang, bukannya semuanya. Tadi itu dalam rotib Al-Fatihahnya kita minta dijaga anak kita, istri kita, keluarga kita dari siapa ya? Dari orang-orang yang hasud. Kan orang hasud di mana aja ada. Orang-orang yang bermata jahat, orang-orang yang pengen zolim sama kita. Minta mau perlindungan ya Rabb, minta perlindungan Engkau ya Rabb. Minta perlindungan dari syaitan, minta perlindungan dari hawa nafsu, lengkap doanya udah. Insya Allah tanpa terasa kita membaca doa ratib, lama-lama proses kehidupan kita lama-lama menjadi baik, meninggal keadaan husnul khatimah. Nah itu diantara amalan yang kalau kita lakukan itu amalan bermanfaat. Kita doa bareng membaca ratib di sini. Ditambah kita juga menuntut ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faidatun, qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ada satu faedah dari Imam Syafi'i, semoga Allah meridhoinya. Salasatun tazidu fil akli, ada 3 hal yang bisa menambah akal seseorang. Ada 3 hal nih kata Imam Syafi'i yang kalau kita kerjakan akal kita berkembang, otak kita ini jadi gede gitu, ngembang, bagus otaknya. Ada 3 hal kata Imam Syafi'i. Yang ngomong Imam Syafi'i, orang yang cerdas. Imam Syafi'i orang yang brilian, orang yang otaknya jenius. Imam Syafi'i ngomong ada 3 hal kalau ente lakukan maka ente punya akal tuh nambah pinter. Yang pertama kata Imam Syafi'i, mujalasatul ulama. Yang pertama ente duduk sama orang-orang berilmu. Jadi kalau ente sering-sering duduk sama orang berilmu, maka akal ente itu bakalan apa ya? Bakalan pintar. Ente punya akal tuh cerdas gitu. Enggak gampang kena apa ya? Enggak gampang kena hasud, enggak gampang kena fitnah, enggak gampang dibohongin sama media-media
yang tukang bohong gitu. Duduk sama orang alim, datang untuk majlis ilmu, jadi otaknya itu terbuka, pinter gitu, nggak gampang dibohongin. Yang kedua, mujalasatu sholihin. Yang kedua, duduk sama orang-orang soleh. Orang-orang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, itu duduk datangin. Karena kalau dia duduk sama orang soleh, otaknya bakal pinter nanti. Pinter apa? Kita kan kalau lihat orang soleh nih, gerak-geriknya itu kan semuanya apa? Semuanya itu mengandung ilmu, mengandung pahala. Kita lihat aja orang soleh, oh kita datang ke rumahnya, kita lihat, oh begini, kita tahu, oh kalau berakhlak nih begini, oh kalau sholat sunnah nih begini, oh siwak itu begini. Nah, kita dapat ilmunya ketika duduk dengan orang soleh. Belum lagi dapat nasihatnya nanti, dapat wejangannya. Karena kan terkadang nih kita ini kan tahu bahwasanya satu hal ini berbahaya bagi kita. Kita terkadang tahu, cuman karena nggak ada yang ngingetin, kita terus ngelakuinnya. Tapi kalau kita duduk sama orang soleh, kita datang dinasehatin, kita udah tahu. Tapi karena kita dinasehatin, maka dengan ada nasihat itu, dengan ada dorongannya, sehingga hati kita tergugah, akhirnya kita mau berubah. Kadang kita kan tahu ini berbahaya nih, ini mudorotnya luar biasa, ini berbahaya dalam urusan agama kita tahu, tapi kadang-kadang kita masih ngerjain. Nah kadang hati kita bisa sadar kalau kita datang ke orang soleh, diingetin dong orang soleh, jangan begini, jangan begitu, kerjain yang bagus, jalanin ilmunya Rasulullah. Nah kita sadar, akhirnya ada perubahan. Nah yang ketiga, tarkul kalam fima la ya'ni. Yang ketiga, meninggalkan pembicaraan yang enggak ada manfaatnya, meninggalkan omongan yang enggak ada pentingannya gitu. Enggak ada kepentingannya, enggak ada manfaatnya, nah tinggalin gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabb.